Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Firzawati, mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi S1 Manajemen. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan rancangan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pekanbaru. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit, yaitu suatu organisasi bisa berkembang tidak terlepas dari sumber daya manusia atau SDM yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak adanya dukungan dari karyawan yang mempunyai kinerja yang optimal. Kinerja karyawan sebagai salah satu elemen utama yang dapat ditingkatkan apabila karyawan mengetahui apa yang diharapkan, kapan dapat berperan, serta dinilai atas hasil kinerjanya didasarkan perilaku. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan tergantung dari kualitas dari SDM-nya itu sendiri. Setelah saya melakukan wawancara bersama Bapak Erwan SSAP selaku Danki 2 Satpol PP Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Setiap keputusan yang diambil oleh kepala satuan atau pemimpin tidak jarang membuat kinerja karyawan menurun. Tidak hanya itu, lingkungan kerja juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karena dengan memiliki fasilitas yang memadai, tugas-tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Hubungan antara rekan kerja dan atasan juga harus terjalin dengan baik agar tugas dapat dilaksanakan dengan maksimal. Agar semua tugas bisa berjalan sesuai rencana, peluang komunikasi yang baik dari segala arah, agar tidak adanya kesalahan pahaman dan mengakibatkan suasana kantor menjadi tidak nyaman. Di sini saya udah menemukan variabel X itu adalah gaya kepemimpinan, X2-nya itu lingkungan kerja, X3-nya komunikasi, dan variabel Y itu adalah kinerja karyawan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang pertama X1 yaitu gaya kepemimpinan. Merupakan hal yang penting dalam organisasi karena kepemimpinan merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi. Setiap keputusan, setiap langkah, setiap kecepatan pembangunan memerlukan kepemimpinan. Alasan utama mengapa kepemimpinan itu penting adalah karena kepemimpinan merupakan fondasi untuk membangun tim yang kuat. Yang kedua, saya mengambil lingkungan kerja karena suasana di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja yang aman dan sehat tentu dapat membantu pekerjaan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melaksanakan pekerjaan. Namun, sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak terorganisasi dengan baik serta banyak faktor yang berbahaya, maka pekerjaan akan menimbulkan efek buruk bagi pekerja. Tiga yaitu komunikasi dengan baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif tidak hanya perlu memahami prosesnya, tetapi juga harus mampu menerapkan pengetahuan secara kreatif. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dapat mempersatukan karyawan untuk mencegah terjadinya kesalahan di tempat kerja, membangun hubungan kerja yang baik antara manajer dan karyawan, serta meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Di penelitian ini, saya menggunakan metode pengumpulan data, populasi, dan sampel. Metode pengumpulan data yaitu yang pertama wawancara. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemui permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, maka penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Erwan SSAP selaku Danki 2 Satpol PP Kota Pekanbaru. Di sini saya menemukan bahwa di Satpol PP Kota Pekanbaru
Banyaknya permasalahan itu karenanya kebijakan kepemimpinan atau gaya kepemimpinan, terus lingkungan kerja yang tidak nyaman, karena fasilitas yang tidak memadai seperti mobil patroli yang kurang memadai, banyaknya kerusakan, komputer yang sudah lama, fasilitas seperti AC yang tidak ada, ruangan yang panas, pengap, dan ventilasi yang tidak ada, membuat lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ketiga yaitu komunikasi, karena banyaknya selisih paham yang terjadi antara anggota dan atasan, membuat lingkungan kerja tidak efektif dan tidak nyaman. Metode pengumpulan data yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Menurut Sugiono, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah karyawan yang bekerja di Satuan Ketatapan Baru, yaitu 83 ASN atau aparatur sipil negara dan 500 THL atau tenaga harian lepas. Jumlah keseluruhan adalah 583 orang. Sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Cara menentukan ukuran sampel dengan metode solving sebagai berikut. N kecil yaitu jumlah sampel sama dengan N besar jumlah populasi dibagi 1 ditambah N dalam kurung E pangkat 2. E itu kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi. Jadi 583 dibagi 1 ditambah 583 dalam kurung 0,1 pangkat 2 hasilnya jumlah sampelnya itu 85 orang dari 583 karyawan. Berikut dokumentasi yang saya lakukan selama saya mengerjakan RUP ini. Baik, sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.